Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah ide yang mungkin bisa mengubah cara Anda memandang konflik. Hmm, Sumber kita adalah satu bab dari buku Wild Curiosity karya Eric Schonstrom. Dan semuanya berawal dari satu peristiwa yang ya bisa dibilang membelah dunia. serangan di kantor Charlie Hebdo. Tepat sekali. 7 Januari 2015, Anda pasti ingatkan momen itu. Iya, dunia seakan berhenti. Betul. Di satu sisi, slogan Je suis Charlie, saya Charlie, itu meledak di mana-mana. Sebuah pembelaan total untuk kebebasan berpendapat. Benar. Tapi di sisi lain mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih rumit gitu. Apakah kartunya itu sudah kelewatan? Iya. Apakah itu satir atau sudah jadi penghinaan? Apakah ada rasisme di baliknya? Debatnya sengit sekali. Dan yang lebih tragis, di minggu yang sama, ada peristiwa lain yang hampir tidak dapat sorotan. Boko Haram di Nigeria. Pembantaian sekitar 2.000 orang. Dunia seperti dipaksa melihat intoleransi dalam bentuknya yang paling brutal. Benar. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mulai memahami satu sama lain kalau jurangnya sudah sedalam itu? Nah, sumber kita hari ini menawarkan jawaban yang cukup mengejutkan. Semuanya dimulai dari rasa ingin tahu. Tepat. Peristiwa tragis seperti ini tuh kan memaksa kita bicara soal empati. Iya. Tapi ya itu, kita sering salah kaprah soal apa itu empati sebenarnya. Oke, Buku ini menggarisbawahi bedanya empati dan simpati. Ini krusial banget. simpati itu lebih ke kasihan ya. Betul, simpati itu seperti kita lihat orang jatuh ke lubang, terus kita teriak dari atas, "Wah, kasihan ya kamu di bawah sana." Ada jarak, bahkan mungkin ada sedikit rasa superioritas. Sementara empati berarti kita... Kita ikut turun ke lubang itu bareng mereka. Kan? Nah, itu dia. Dan ini juga lebih dalam dari sekedar aturan emas, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kenapa begitu? Karena gimana kalau cara kamu ingin diperlakukan, misalnya ditinggal sendiri pas lagi sedih. Oh... Justru kebalikan dari yang dia butuhkan. Mungkin dia butuh pelukan. Empati yang sejati, menurut sumber ini, adalah kemampuan membayangkan diri kita menjadi orang lain. Menjadi orang lain ya, bukan cuma merasakan. Bukan cuma merasakan, tapi mencoba memahami kenapa mereka merasakannya dari sudut pandang mereka. Di buku ini ada ilustrasi yang, wah, terus terang bikin saya berhenti sejenak, sangat gamblang. Yang mana tuh? Jadi bayangkan teman Anda, kita sebut saja Jane. Jane? Ibunya baru meninggal karena kecelakaan mobil. Oke. Merasa kasihan, kirim bunga, itu simpati, itu penting. Tapi itu bukan empati. Lalu empatinya seperti apa? Untuk berempati, kita harus mencoba, ya walau cuma sesaat, untuk menjadi Jane. Bayangkan deh seumur hidup Anda setelah itu. Setiap kali masuk mobil, setiap kali dengar decit ban di jalan, atau bahkan cuma lihat sekilas ambulan lewat. Wah, Anda akan terlempar lagi ke momen kehilangan itu. Trauma itu akan mewarnai ulang hal-hal yang paling biasa. seperti menyetir ya? Tepat. Untuk bisa sampai ke pemahaman seperti itu, kita nggak bisa cuma asumsi. Kita harus benar-benar penasaran. Dan disitulah kuncinya. Untuk bisa membayangkan itu semua, kita harus bertanya. Kita harus didorong oleh rasa ingin tahu. Apa yang kamu rasain waktu itu? Gimana rasanya sekarang kalau lihat mobil? Gitu ya? Persis. Dalam psikologi ini ada namanya. Interpersonal curiosity. Rasa ingin tahu sosial. Bukan sekedar kepo berarti. Jauh. Ini ketertarikan yang tulus untuk memahami dunia batin orang lain. Motivasi mereka, sejarah mereka, luka mereka. Dan penelitian menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Semakin tinggi interpersonal curiosity, Semakin besar kapasitasnya untuk berempati. dan ini bukan cuma teori kan? Ada contoh nyata yang kuat banget di buku ini. Kisel Zubin Sharma di India. Ah, ya, Project Potential. Betul, dia bekerja di distrik Kishanganj, daerah yang penuh konflik komunal yang sudah mengakar. Benar. Dan alih-alih datang bawa solusi dari atas, Sharma melakukan sesuatu yang beda. Dia memperkenalkan model pembelajaran berbasis rasa ingin tahu. Tepat. Dia mendorong orang dari latar belakang berbeda untuk kerja bareng dalam satu proyek. Dan yang terpenting, untuk saling bertanya tentang kehidupan satu sama lain. Dan hasilnya? Itu di luar dugaan. Dampak terbesarnya bukan ekonomi, tapi sosial. Iya, tingkat konflik interpersonal menurun drastis. Ada cerita spesifik soal dua relawan yang tadinya musuh bebuyutan. Benar-benar saling benci ya? Betul. Tapi karena dipaksa kerja bareng dan saling ingin tahu, mereka perlahan mulai melihat sisi manusia dari musuh mereka itu. Dan akhirnya, Mereka jadi sahabat karib.
Kisah itu menunjukkan kekuatan rasa ingin tahu dalam prakteknya ya. Program Sharma itu pada dasarnya memaksa mereka mempraktikkan interpersonal curiosity. Mereka nggak cuma belajar skill baru. Tapi mereka belajar tentang satu sama lain. Mereka menemukan musuh mereka punya ketakutan, harapan, dan cerita yang sama rumitnya dengan cerita mereka sendiri. Stereotip yang kaku itu hancur ya. Hancur ketika dihadapkan pada kompleksitas manusia yang nyata. Luar biasa. Tapi ini bikin saya bertanya-tanya deh. Apa yang memicu rasa ingin tahu sebesar itu? Maksudnya? Bukankah insting kita itu justru menjauhi orang yang nggak kita suka atau nggak kita mengerti? Bukan malah jadi penasaran sama mereka. Rasanya itu melawan sifat dasar manusia. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan jawabannya benar-benar berlawanan dengan intuisi kita. Oh ya? Salah satu pemicu terkuat rasa ingin tahu interpersonal, anehnya, adalah ambiguitas. Ketidakpastian. Tunggu sebentar. Ambiguitas. Bukannya ketidakpastian itu justru bikin kita waspada dan curiga? Seharusnya begitu kan? Iya. Kalau saya lihat profil kencan online isinya cuma satu foto buram dan tulisan suka jalan-jalan, insting saya langsung menghindar. Bukan malah penasaran. Itu mencurigakan. Secara logika ya, tapi secara psikologis, otak kita bekerja dengan cara yang lebih aneh dan, terus terang, lebih narsis. Narsis? Iya. Ada penelitian menarik dari Gianna Frost, Michael Norton, dan Dan Ariely. Judulnya Less is More, The Lure of Ambiguity. Kurang itu lebih ya? Betul. Mereka menemukan bahwa di skenario kayak kencan online, ketika kita cuma punya sedikit informasi, otak kita justru mengisi semua ruang kosong itu dengan asumsi-asumsi positif. Kita membayangkan dia cerdas, lucu, baik hati. Semua sifat yang kita hargai. Jadi, pada dasarnya kita jatuh cinta pada... Imajinasi kita sendiri tentang orang itu. Tepat sekali. Wow! Dan ini ada hubungannya sama ego kita. Saat kita memproyeksikan sifat baik orang lain yang ambigu, kita sebenarnya lagi lihat cerminan diri kita yang ideal. Kita suka mereka karena kita suka versi diri kita yang kita lihat di dalam mereka. Kita berasumsi seleranya sama, pandangan politiknya sama. Semuanya sama. Makanya, kekecewaan bisa begitu besar saat realitas terungkap. Bukan cuma mereka yang nggak sesuai harapan, tapi cerminan diri kita yang indah itu juga ikut retak. Saya paham sekarang. Ini menjelaskan kenapa kita bisa terobsesi dengan karakter buku dari deskripsi singkatnya aja. Contohnya? Ya, kita bayangin dia pahlawan pemberani. Jiwa yang tersiksa tapi puitis. Sampai kita baca bukunya, kayak The Catcher in the Rye, dan sadar, oh, ternyata Holden Caulfield ini remaja labil yang banyak mengeluh. Benar. Rasa suka itu bisa berkurang drastis, karena ambiguitas yang indah digantikan oleh realitas yang, ya, lebih rumit dan menyebalkan. Tentu saja, ini pedang bermata dua ya. Mekanisme yang sama berlaku sebaliknya. Maksudnya kalau informasi awalnya negatif. Tepat. Kalau kita dengar, dia pendukung tim olahraga rival, otak kita juga akan dengan senang hati mengisi semua kekosongan dengan asumsi buruk. Pasti orang yang menyebalkan, sombong, nggak sportif. Jadi kesan pertama itu jadi filter yang kuat banget ya? Sangat kuat untuk semua ambiguitas yang mengikutinya. Oke, jadi ambiguitas bisa memicu rasa ingin tahu yang bisa membangun empati, asalkan informasi awalnya cenderung positif atau netral. Pertanyaannya, gimana kita menerapkan ini di dunia nyata? Terutama dengan kelompok yang sudah terlanjur kita beri label negatif ya. Iya betul, gimana cara kita meriset otak kita? Penulis buku ini, Sean Strom, mengajukan satu metode yang sangat kuat. Apa itu? Berdasarkan perbincangannya dengan penulis perjalanan, Rolf Potts. Menurut Potts, salah satu cara paling efektif untuk memicu empati adalah lewat perjalanan. Traveling, tapi bukan sekedar liburan ke resor bintang 5 kan? Tepat sekali. Perjalanan yang membuat kita tidak nyaman, perjalanan yang benar-benar menempatkan kita di posisi rentan. Saat kita ada di negeri yang bahasanya kita nggak ngerti, makanannya aneh, adatnya beda, kita kembali jadi seperti anak kecil. Kita jadi harus bergantung pada kebaikan orang asing. Benar. Untuk hal paling dasar sekalipun, bertanya arah, memesan makanan, kerentanan itu memaksa kita jadi sangat ingin tahu. Bukan karena pilihan, tapi untuk bertahan hidup. Ini mengingatkan saya pada pengalaman saya sendiri di Vietnam. Sendirian, Oh ya, saya nggak bisa baca satupun tulisan di menu. Nggak tahu cara menyeberang jalan di tengah lautan motor itu. Dan saya lapar banget, bener-bener merasa nggak berdaya.
Lalu? Mau nggak mau, saya harus nunjuk-nunjuk makanan di piring orang lain sambil senyum canggung, dan seorang ibu pemilik warung, tanpa kami bisa bicara satu kata pun yang sama, Dia mengerti. dia cuma tertawa kecil, menepuk kursi di sebelahnya, dan membeli saya semangkok pho terenak yang pernah saya makan. Saat itu, label orang asing lenyap. Yang ada hanya... Manusia. Dan manusia lain yang menolong. Kerentanan itu menghapus semua prasangka saya. Pengalaman Anda itu adalah inti dari argumen Potts. Dia mengatakan sesuatu yang sangat dalam. Melalui orang lain, Anda menemukan keanehan diri Anda sendiri. Menemukan keanehan diri sendiri. Contohnya sederhana, sarapan. Buat kita, makan sereal dengan susu sapi dingin itu normal banget kan? Iya, normal. Tapi coba jelaskan konsep itu ke seseorang yang biasa sarapan sup ikan panas. Bagi mereka, menuang cairan putih dari kelenjar mamalia ke atas biji-bijian kering, itu bisa jadi terdengar sangat aneh, bahkan sedikit menjijikkan. Wah, itu benar-benar mengubah cara pandang. Saya nggak pernah berpikir makan sereal itu aneh. Tiba-tiba, kebiasaan kita sendiri terasa asing kalau dilihat dari luar. Dan kesadaran itu, rasanya itu langkah pertama menuju empati yang sejati ya, mengakui bahwa normal itu sangat relatif. Dan seringkali, hanya kebiasaan kita sendiri yang kita paksakan ke dunia. Betul. Dan kesadaran inilah yang membawa kita kembali ke tragedi seperti Charlie Hebdo. Potts, yang sering ke Timur Tengah, menegaskan bahwa mustahil memahami miliaran Muslim hanya dari tindakan segelintir ekstremis. Tidak ada yang namanya identitas Muslim yang monolitik. Sama sekali tidak ada. Ada Muslim sekuler, Sufi, konservatif, liberal, sama seperti tidak adanya identitas Kristen yang monolitik. Jadi pemahaman itu nggak akan pernah datang dari headline berita yang sensasional, Yang justru menghilangkan semua ambiguitas dan kompleksitas itu. lalu menggantinya dengan label tunggal yang menakutkan. Teroris. Pemahaman itu hanya datang dari pengalaman personal. Ngobrol sambil minum teh, berbagi makanan, melihat foto keluarga mereka. Dengan kata lain, dari mempraktikkan interpersonal curiosity secara langsung, Tepat. Pengalaman langsung itulah yang mengisi ambiguitas dengan data yang nyata dan manusiawi, bukan dengan proyeksi atau stereotip. Itu mengubah mereka menjadi sekumpulan dia dan kamu. Individu dengan cerita unik, sama seperti kita. jadi kalau kita tarik benang merahnya, kesimpulannya cukup radikal ya. Empati itu bukan perasaan pasif yang kita miliki atau tidak. Bukan? Ia adalah sebuah tindakan aktif, sebuah keterampilan yang harus dilatih, dan bahan bakarnya adalah rasa ingin tahu yang mendorong kita keluar dari gelembung nyaman kita. Entah dengan perjalanan yang membuat kita rentan, Atau sesederhana memberanikan diri untuk benar-benar bertanya dan mendengarkan tetangga yang pandangan politiknya beda. Kuncinya bukan tahu segalanya, tapi berani mengakui bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang pengalaman hidup orang lain. buku ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup untuk direnungkan. Silakan. Kita hidup di zaman yang terobsesi dengan jawaban instan. Google, AI, kita ingin tahu segalanya, sekarang juga. Ambiguitas dan ketidaktahuan dianggap sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Dianggap kelemahan. Benar. Namun, sumber yang kita bedah hari ini menyodorkan gagasan sebaliknya. Mungkin, untuk menjadi manusia yang lebih berempati, lebih terhubung, dan lebih bijaksana, kita tidak butuh lebih banyak jawaban. Mungkin, yang kita butuhkan adalah keberanian untuk hidup lebih nyaman dengan pertanyaan, untuk menoleransi ketidaktahuan. Dan membiarkan rasa penasaran kita yang tulus pada manusia lain menjadi kompasnya.